إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وختم النبي والأنبياء والمرسلين وعلى صحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghimpunkan kita dalam majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat terakhir bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesungguhan kita, sebagaimana juga kita bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh dalam mengimani, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepadanya, bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersungguh-sungguh kita dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ikrarkan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita memiliki konsekuensi dalam kehidupan kita. Ketika kita memilih agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atas jalan kebenaran, kita harus yakin bahwa di luar jalan-jalan kebenaran itu banyak jalan-jalan lain yang senantiasa ingin menghancurkan, membinasakan, dan memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Surah Al-An'am ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul aghayra Allahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ardh wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Allah sampaikan kepada Rasulnya dan juga kepada kita sekalian. Qul aghairallah, katakanlah, apakah
akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak pernah makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya menjadi orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu menjadi golongan orang-orang musyrik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebutuhan-kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dia yang memberikan kita makan, sedangkan Dia sendiri tidak pernah diberi makan, alias Allah tidak pernah makan. Ini mungkin salah satu yang menjadi sebab Allah perintahkan kita berpuasa. Allah memerintahkan kita berpuasa dalam makna kita menahan agar sejenak kita dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menahan diri kita agar kita tidak makan dan tidak minum. Allah menunjukkan kepada kita agar kita mensifati Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengenali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita makan tetapi tidak pernah makan. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Dia yang memberikan kita makan tetapi Dia tidak pernah makan. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk katakan, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan, yang menciptakan langit dan bumi? Apakah kita ingin menjadikan sesuatu pelindung bagi diri kita selain dari yang telah menciptakan kita, selain dari yang telah menciptakan langit dan bumi? Apakah pantas kita mencari pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk diri kita. Apakah pantas kita mencari pelindung, penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Katakan, yang jelas Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Katakan, sesungguhnya aku diperintah supaya menjadi orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi-nabi terdahulu dan kita sekalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan diri secara bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur kehidupan kita. Allah mengatur kita dengan aturan-aturan yang sempurna. Bagaimana mungkin kita yang akan mengatur aturan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang mengendalikan alam semesta raya ini, bagaimana mungkin kita yang tampil mengatur apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang lain surah Al-An'am ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Badi'us samawati wal ardh, anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah, wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bikulli shay'in alim. Sang pencipta langit dan bumi, bagaimana Dia mempunyai seorang anak padahal Dia tidak mempunyai pasangan. Dia menentukan, Dia yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Antara ayat yang pertama tadi dengan ayat kedua sehubungan dengan ibadah puasa. Pada ayat yang ke-14 tadi, Allah menunjukkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak makan, tidak minum. Pada ayat yang kedua ini, pada ayat 101, Allah menunjukkan kembali bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi.
Sang pencipta langit dan bumi, bagaimana dia mempunyai seorang anak, padahal dia tidak mempunyai pasangan. Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak mempunyai sekutu, tidak memiliki pasangan. Ketika kita berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping kita disuruh menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, Allah juga menginginkan agar kita menahan diri, agar kita tidak bersama dengan pasangan kita melakukan sesuatu yang mungkin kita anggap sesuatu yang halal di bulan Ramadan. Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki pasangan. Maka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beribadah pada bulan suci Ramadan, berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pasangan-pasangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mempunyai pasangan terhadap makhluknya dalam makna pasangan sebagaimana kita berpasangan dalam kehidupan dunia ini. Akan tetapi Allah yang menciptakan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kita beribadah, lalu kita hambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh kita telah menyambungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah sampaikan seperti ini? Di dalam Al-Quran surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, menyampaikan bahwa orang-orang terdahulu, wa qalatil yahud Uzair ibn Allah, wa qalatil nasara, wa qalatil nasara Masih ibn Allah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair putra Allah, Uzair anak Allah, dan orang-orang Nasrani katakan Al-Masih putra Allah. Lalu Allah menjawab, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak karena Allah tidak memiliki pasangan. Dan Allah menjawab kembali dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Profesor Muhammad Quraisy menyampaikan dalam bukunya bahwa berpuasa sesungguhnya adalah bermakrifat kepada Allah. Dengan kita berpuasa, kita mencoba untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah bersama dengan pasangan. Dengan kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengerjakan ketaatan, menahan diri dalam waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dulu menahan diri dan sampai kapanpun menahan diri. Lalu apakah kita sebagai orang-orang atau manusia di atas permukaan bumi ini mencari pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini diam, yang selama ini menahan diri, yang ketika Allah menghendaki boleh saja Allah turunkan azabnya kepada kita disebabkan karena kezaliman-kezaliman yang kita kerjakan, disebabkan karena kezaliman-kezaliman yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Sabur, Allah sabar. Allah menjadikan kehidupan dunia ini syarat. Allah menciptakan, mengadakan orang-orang yang beriman di atas permukaan bumi ini tanpa konsekuensi. Ketika kita memilih sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus siap dengan segala konsekuensi dalam kehidupan dunia. Kalau tidak mau diuji, tidak mau difitnah, tidak mau mendapatkan tantangan dalam kehidupan dunia ini, maka pilih golongan yang tidak mendapatkan ujian. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman insya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang mulia. Meskipun di dunia ini mereka kelihatan adalah orang-orang yang terpilih. Oleh karena itu mari kita memilih. Apakah kita tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tantangan, fitnah, cobaan datang kepada kita, atau kita berhenti untuk
melanjutkan perjuangan menegakkan kebenaran di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan bumi itu. Yang menciptakan bumi itu, lalu Allah turunkan aturan-aturan di atas permukaan bumi itu agar terjadi keteraturan. Akan tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, dalam menyikapi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi, mari kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap bersungguh-sungguh berjuang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas berhasil, karena Allah tidak menilai pada hasil. Allah melihat pada kesungguhan kita. Urusan hasil adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan orang mau beriman atau tidak beriman bukan menjadi urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita menyampaikan, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara ini, dakwah yang kita sampaikan senantiasa berhadapan dengan tantangan. Oleh karena itu, mari kita bersemangat. Mudah-mudahan dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini menjadikan kita menjadi lebih kuat kembali, menjadikan kita lebih ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah persatukan hati kita, Allah persatukan jiwa kita untuk menyampaikan dakwah kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dakwah itu menjadi sesuatu yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan kepada kita sekalian. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munir. Wahai Nabi, sungguh aku telah mengutus menjadi seorang saksi. Begitu berat menjadi seorang saksi. Nabi Muhammad SAW telah ditetapkan sebagai seorang saksi. Kalau kita ditetapkan sebagai seorang saksi, tentu kita akan merasa dakwah. Jangankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan dunia saja, ketika ada perkara lalu kita ditunjuk sebagai seorang saksi, tentu kita akan takut terhadap. Karena bisa jadi kita saksi bisa menjadi seorang tersangka. Tetapi Nabi kita, walaupun ditunjuk menjadi saksi, tidak akan mungkin menjadi tersangka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita buktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala agama yang benar. Mari kita buktikan bahwa agama yang telah sampai kepada kita menjadi kewajiban masing-masing untuk menyampaikan kepada manusia agar mereka sama-sama, karena kecintaan kita kepada mereka, karena keinginan kita agar seluruh manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha. Bukan untuk kepentingan pribadi kita, bukan hanya untuk kepentingan golongan kita, akan tetapi kita ingin agar manusia secara keseluruhan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh manusia diperintahkan untuk menghambakan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, hambakan diri kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Oleh karena itu tugas kita, mari kita mengajak saudara kita, mari kita mengajak mereka agar mereka beribadah kepada Allah. Mari kita mengajak mereka agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dari dulu sampai sekarang akan tetap menjadi sesuatu yang mendapat tantangan. Semakin akhir zaman, tantangan, cobaan, fitnah pasti akan semakin besar. Oleh karena itu, mari kita istiqomah. Mudah-mudahan dengan hadirnya bulan puasa, bulan Ramadan akan menguatkan kita kembali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. حمدا كثيرا كما أمر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وختم النبيين والأنبياء والمرسلين وعلى وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman. Maka ketika kita merasa sebagai orang-orang yang beriman, tentu kita perlu merespon apa yang Allah panggilkan untuk kita. Mari kita beriman, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bertakwa, dan jangan sampai kita meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan tidak tunduk patuh kepada Allah. Jangan sampai. Karena bila mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak tunduk patuh kepadanya, tentu kita akan tergolong orang-orang yang mencapai kerugian besar, bahkan malapetaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita beriman, mari kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. فيا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا مصرف القلوب وهيا mengarahkan hati sarif qulubana ya Allah, arahkan hati kami ala ta'atika dalam ketaatan kepada-Mu, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Allahumma ya muqallibal qulub wahai yang membolak-balikkan hati, wahai yang membolak-balikkan iman dalam dada, sabit qulubana ala dinik, teguhkan hati kami dalam agama-Mu, dinul Islam. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Waghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh diri-diri kami zalim, sungguh diri-diri kami aniaya, berdosa dengan kezaliman yang banyak, dosa yang banyak. Wala yaghfir dzunuba illa anta. Tidak ada yang patut mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfir lana, maka ampunilah kami, maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Pengampunan dari sisi-Mu dan rahmati kami ya Allah. Sungguh Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Penyayang. Ya Allah, teguhkan hati kami. Ya Allah, teguhkan hati kami dalam agama-Mu. Teguhkan kami dalam menjalankan ketaatan kepada-Mu. Engkau sebaik-baik yang Maha memberikan pertolongan. Cukup Engkau sebagai pelindung kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan kami di tengah-tengah masyarakat kehidupan ini menjadi cahaya, menjadi sumber hidayah bagi yang lain ya Allah. Jangan Kau jadikan kami sebagai umat yang mendatangkan kemudaratan dan kebinasaan. Jangan Kau jadikan kami umat sebagai umat yang mendatangkan bencana pada kehidupan ini.
Ya Rabbana, jadikan kami sebaik-baik umat ya Allah, yang dihadirkan untuk manusia yang tetap dalam ketaatan kepada-Mu. Ya Rabbana, ya Rabbana, kepada Engkau kami berserah diri ya Allah, kepada Engkau kami bersujud ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. لعلكم يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر. Lurus dan rapatkan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عليم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والعافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار بعزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.